bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi bahagia ini masih diberikan usia yang panjang, masih diberikan kesempatan ya, dan juga kemudahan menjadi hamba-hamba Allah yang terus beribadah dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari ajaran-ajaran syariat Islam ya, yang merupakan bagian daripada nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah pada waktu yang lalu kita sampaikan seputar fikih cerai dengan bagian-bagiannya dan hukum-hukum seputar perceraian. Maka kita pada pagi yang berbahagia ini mencoba untuk membahas hukum-hukum yang memang menjadi konsekuensi yang muncul akibat perceraian tersebut, yang para ulama namakan dengan nama iddah, yang diambil daripada kata iddah ataupun maknanya adalah al-ihsa, al-hisab, ya, menghitung. Dan bahkan demikian, kenapa? Karena dalam iddah ini itu memang ada hitungan, menghitung jumlah, ya, jumlah baik itu al-quru, ya, ataupun juga bulan, sehingga dinamakan iddah itu dari kata menghitung. Dan iddah ini adalah masa-masa menunggu yang ditetapkan oleh syariat Islam setelah perceraian, setelah perpisahan, ya, baik diakibatkan oleh meninggalnya sang suami ataupun karena perceraian ataupun talak. Sehingga setiap wanita yang pernah menikah kemudian suaminya meninggal dunia ataupun dicerai oleh suaminya, maka mereka dikenakan hukum iddah ini, masa menunggu, ya, yang ditetapkan oleh syariat untuk wanita yang berpisah, ya, wanita yang berpisah dengan suaminya akibat kematian ataupun akibat perceraian. Sehingga seorang wanita itu wajib untuk menunggu, ya, masa-masa tersebut, dan ini hukumnya adalah wajib, ya, dengan nas Quran, sunnah, dan ijma' para ulama rahimahullahu ta'ala. Ada di sana hikmah daripada pensyariat iddah ini. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala bahwa di antara hikmahnya adalah untuk mengetahui rahimnya bersih daripada janin ataupun pembuahan oleh suaminya yang menceraikan atau yang meninggal dunia tersebut. Sehingga dengan bersihnya rahim tersebut dari sperma ataupun pembuahan, ya, suami yang lama, maka ia dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Ini semua dalam rangka agar jangan sampai berkumpul dalam satu rahim, ya, air ataupun sperma dari dua laki-laki, ya. Sebab akan merusak nasab, ya, dan juga akan adanya kerancuan, ya, ini anak siapa? Apakah dia anak yang pertama atau yang kedua? Secara hukum bisa jadi dia ini dianggap sebagai anak yang kedua, anak yang suami yang terakhir, namun hakikatnya dia dari suami yang lama, ya, suami yang lama, sehingga akan berbahaya bagi keselamatan nasab pada anak tersebut. Dan Islam sangat menjaga nasab dan termasuk dalam daruriyat al-khams, 5 hal yang sangat diperhatikan dalam Islam yang bisa menghalalkan, ya, sesuatu yang haram. 5 daruriyat al-khams. Ada agama, menjaga agama, sehingga orang yang melafadzkan kalimat kufur untuk menyelamatkan agama dan jiwanya itu dibolehkan dalam Islam.
yang pada asalnya tidak boleh. Ya, karena mengucapkan kalimat kufur itu mau dia sungguh-sungguh ataupun main-main itu hukumnya haram dan tidak boleh. Demikian juga untuk menyalahkan jiwa. Ya, menyalahkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang itu memakan bangkai yang dia itu haram untuk menjaga jiwanya. Bahkan menjadi wajib hukumnya apabila dengan tidak memakan bangkai tersebut dia akan meninggal dunia atau akan binasa. Bahkan juga ya, harta termasuk hal yang sangat diperhatikan dalam Islam sehingga mengharamkan banyak hal untuk menjaga harta tersebut. Demikian juga beberapa muamalat ya, dimudahkan dalam Islam agar bisa menjaga harta dan membuat orang lain tidak boleh mengambilnya dengan batil. Dan juga yang keempat adalah nasab. Ya, Islam mengharamkan zina ya, dan rangka untuk menjaga nasab ini. Ya, bahkan ya, Islam memberikan banyak hukum-hukum berkaitan dengan nasab ini ya, karena menyangkut warisan, menyangkut juga hukum-hukum yang lainnya, perwalian dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah nasab, adalah akal. Ya, akal dijaga sehingga diharamkannya khamr untuk menjaga akal manusia. Dan Islam mewajibkan kita belajar talabul ilm, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, talabul ilmi fariḍah, ya, dalam rangka untuk menjaga akal manusia agar berfungsi dengan baik akal tersebut dan akan membuat orang menjadi pintar, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa beribadah dengan benar dan tepat. 5 hal ini sangat penting sekali. Sehingga masa iddah ini diadakan dalam rangka untuk menjaga nasab. Agar jangan sampai nasab itu bercampur atau enggak jelas, ya, atau malah salah menasabkan anak kepada orang lain. Ya, sehingga dinasabkan pada orang yang bukan bapaknya dia sesungguhnya. Ya, jadi penting sekali untuk kita lihat iddah sebagai sebuah waktu ya, yang kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak mengenal ya, agak ajaran Islam menganggap hal yang remeh masa iddah tersebut. Ya, bahkan banyak yang melamar ya, sebelum selesai masa iddahnya, atau dia berpacaran sebelum selesai iddahnya, ya, berpacaran akhirnya berzina ya, pada masa-masa iddah tersebut. Ini tentunya berat, hukumannya berat, hukum zinahnya tambah dengan di masa-masa iddah seperti ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, yang kedua sampai para ulama rahimahullah tentang hikmah daripada adanya masa iddah ini adalah untuk mengangkat kembali ya, opini masyarakat tentang besarnya ataupun agungnya sebuah pernikahan. Dan menampakkan bagaimana kemuliaan dan juga ketinggian pernikahan dalam pandangan syariat Islam. Yang walaupun dikatakan dalam ayat yang lainnya pada Allah Subhanahu wa taala mitsaqan ghalidha sebagai perjanjian yang keras, namun juga ditampakkan dalam iddah ini bahwa pernikahan tidak sembarangan. Harus diperhatikan, ini adalah hal-hal yang baik, ibadah yang hebat, pernikahan adalah ibadah yang hebat. Yang tidak sembarangan orang menganggap remeh pernikahan tersebut. Sehingga dalam pernikahan harus pakai wali, kemudian dengan ijab qabul. Kalau dalam dagang ya kita bisa tanpa ngomong ijab qabul, tapi dalam pernikahan wajib pakai ijab qabul. Bahkan harus pastikan ya antara wali dengan pengantin putranya, ya, pengantin prianya, ya, bahwa dia adalah betul-betul orang yang ridho dengan pernikahan tersebut. Demikian juga ya, hikmah lainnya kata ulama rahimahullah taala yang ketiga ya, adalah untuk memberikan waktu kepada sang suami mengevaluasi keputusannya.
mengevaluasi keputusan menceraikan istri tersebut dengan tetap bersama sang istri satu rumah, masih ada pelayanan dari sang istri berupa makan, minum, dan lain sebagainya, tapi tidak ada hubungan suami istri dalam hal ini. Tiga waktu menunggu ini agar sang wanita juga mengevaluasi kesalahan yang dimilikinya, agar nanti bisa memperbaikinya. Kalau tidak bersama suami yang pertama ini atau dengan suami yang akan datang, sehingga jangan sampai bercerai kedua kali atau ketiga kali. Sang suami pun demikian juga punya masa berpikir panjang, untuk menguasai kembali keputusan yang sudah ada, sehingga Allah berikan waktu tenggang ini untuk rujuknya suami kepada sang istri, sehingga semoga dengan adanya waktu yang ini, emosinya sudah berkurang, rasa jengkelnya, rasa nggak sukanya berkurang, muncul ingat dengan kelebihan sang wanita, bagaimana jasanya kepada dia selama ini, sehingga akhirnya dia ingin merujuk kembali. Banyak para laki-laki yang mengatakan cerai, mungkin dalam waktu sejam menyesali. Bahkan kadang-kadang begitu keluar kalimat cerai, sudah menyesali perkataan tersebut. Nah, ini masa iddah menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk memperbaiki yang ada, untuk rujuk dan menyambung pernikahannya kembali menjadi sebuah rumah tangga yang baik, insyaallah ta'ala. Demikian juga yang keempat, kita lihat bahwa dalam masa menunggu ini, masa iddah ini, ada di sana penunaian hak suami dan menampakkan pengaruh wanita dengan kehilangan sang suami tersebut, khususnya bila suaminya meninggal dunia, bila suami meninggal dunia, sehingga dia diminta untuk ihdad, untuk bergabung selama 4 bulan 10 hari, bergabung yang lebih daripada bergabung pada anaknya ataupun orang tuanya. Masa bergabung inilah diberikan masa tenggang waktu, iddah, sampai ia menerima laki-laki lain sebagai suaminya yang berikutnya. Jadi di sini ada banyak sekali hikmah-hikmah yang muncul daripada masa iddah tersebut. Demikian juga terkait kepada haknya suami dan juga maslahat untuk sang istri, juga hak anak, bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam iddah ini ada 4 hak di sana. Ada hak suami, hak istri, hak anak, dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya seorang bisa kembali menunaikan hak semuanya, hak suaminya, maslahat istrinya, kemudian hak anak-anaknya, diatur di masa-masa iddah itu. Kalau yang akan berpisah total, disiapkan bagaimana anaknya dipelihara, bagaimana pembiayaannya, semua diatur sehingga sang suami dalam masa-masa itu bisa mengatur semuanya untuk maslahat seluruhnya, maslahat istrinya yang dicerainya, maslahat anaknya nanti, dan juga memperhatikan hak-hak Allah yang mewajibkan masa iddah kepada sang wanita tersebut. Dan hikmah yang cukup agung dalam pensyariatan iddah ini. Kita jelas bahwasanya ini adalah perkara yang sudah Allah wajibkan dalam syariat Islam, sebagaimana disampaikan dalam ayat-ayat yang banyak, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, dan para wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya
menunggu, ya, ini lafadznya lafadz fi'il mudhari, tapi di sana terkandung perintah. Ya. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 quru. Menunjukkan adanya masa menunggu, masa menunggu. Juga ayatnya wa ulatul ahmali ajalahunna yad'na hamlahun. Ya. Dan mereka yang sedang hamil, ya, maka ajalnya atau batas menunggunya itu sampai melahirkan anaknya. Ya, melahirkan anaknya. Ini semua menunjukkan ada masa iddah bagi wanita dan hukumnya wajib. Apalagi dengan adanya ayat yang berayatnya surat Al-Baqarah ayat 234-nya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Ya. Artinya orang-orang yang yatawaffawna minkum, yang suaminya wafat, ya, dan meninggalkan para istri, yatarabbasna, ya, yatarabbasna, apa artinya, menunggu, ya, yang fusihinna arba'ata asyhur asra. Jadi ada 4 bulan 10 hari menunggu. Ini masa iddahnya wanita yang dimati oleh suaminya. Kita melihat kepada hadis Nabi SAW, baik yang berupa qaul ataupun fi'al, af'al ataupun perbuatan, sangat nampak sekali, ya, permasalahan masa iddah ini, ya, di mana, ya, Nabi merintahkan Fatimah bin Qais untuk menunggu masa iddah di rumahnya Ibnu Maktum, ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Bahkan ijma'nya ulama sepakat tentang hal ini, bahwa iddah diwajibkan pada wanita yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Sampai hari ini. Dan belum ada yang mengingkari masa iddah ini. Ada wajib dan disyariatkan dalam agama Islam. Timbul masalah di sana, apakah iddah ini berlaku hanya untuk wanita atau juga berlaku untuk laki-laki? Sudah ada bahasa laki-laki sudah mau menikah kok, belum saja kuburan istrinya kering sudah mau cari istri lagi. Ya. Kita lihat dan kita harus dudukkan permasalahan dalam masalah syariat. Dan ternyata syariat tidak mewajibkan iddah pada laki-laki. Sehingga laki-laki boleh menikah setelah berpisah dengan istrinya. Boleh setelah pisah dengan istrinya, dia menikah lagi. Tanpa menunggu masa iddah. Tanpa menunggu masa iddahnya istri, ya, dia boleh menikah dengan laki-laki lainnya. Bahkan, ya, tidak dilarang dia untuk menikah lagi dengan perempuan lain ketika masih punya istri bersamanya. Dan contohnya adalah Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, menikahi Zainab bintu Jahsh, ya, dan Umar lainnya, padahal masih ada Aisyah, masih ada Saudah bintu Zam'ah. Menunjukkan bahwa laki-laki, ya, boleh menikah dengan perempuan lain walaupun masih memiliki istri di rumahnya. Sehingga tidak diwajibkan bagi laki-laki untuk mengambil masa iddah, masa menunggu untuk menikah dengan wanita lainnya.
Kecuali kalau ingin menikahi misalnya saudari istrinya atau mungkin juga bibinya istrinya, maka tidak boleh ya menjamaknya, tidak boleh mengumpulkannya, tidak berpoligami dengannya sampai sang istri itu dicerai kemudian selesai masa iddahnya. Tapi itu bukan berarti laki-laki yang memiliki masa iddah. Ya, berarti laki-laki punya masa iddah. Maksud saya, biasanya laki-laki misalnya menceraikan memiliki seorang istri, anggap namanya A misalnya, kemudian ingin menikah dengan B yang masih bibinya, ya, maka diperbolehkan menikahi bibinya setelah selesai masa iddahnya si A tersebut. Karena ada larangan mengumpulkan antara istri dengan bibinya ya, dalam sebuah rumah tangga berpoligami. Larangan berpoligami ya, dengan masih kerabat dan dekatnya sang istri, ya, bibi ataupun saudari-saudarinya. Sehingga tidak ada masa iddah bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya ataupun dia telah ceraikan istrinya ya, dalam sebuah perceraian. Kemudian menyebutkan masa iddah ini secara hitungan itu akan terbagi menjadi tiga jenis hitungan. Ya. Yang pertama adalah hitungan dengan aqra ataupun qur'. Hitungan dengan qur'. Ya. Yang kedua iddahnya dengan bulan. Yang ketiganya iddahnya dengan melahirkan anak di kandungannya. Ya. Ini tiga ya, jenis iddah dilihat daripada hitungan harinya. Ya. Yang pertama adalah tentang iddah dengan aqra, dengan qur'. Para ulama rahimahullahu ta'ala ya, ketika menafsirkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', al-quru' di sini ya, dalam bahasa Arab bermakna dua, bermakna suci dan juga bermakna haid. Sehingga akhirnya para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ya, dalam hal ini. Yang pertama mengatakan bahwa al-qur' adalah at-tuhur, suci. Artinya ya, dia adalah fatrah atau masa ya, antara dua haid. Ya. Antara dua haid. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Dan salah satu riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nampak yang cukup banyak ya. Di antaranya ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Maknanya Pak, fi zaman iddatihin. Karena lam sini kata mereka, kata mazhab Syafi'iyah itu lam waqt. Sehingga terjemahannya akhirnya apa? Pada waktu yang dibenarkan adanya ya, iddah. Artinya apa? Perceraian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan talak itu di waktu suci, bukan di waktu haid. Demikian juga mengambil dalil daripada hadisnya Ibnu Ammar ya, bahwa menceraikan istrinya dalam keadaan haid yang kita sampaikan berkali di kajian kita tentang talaknya, di mana Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha. Murhu falyuraji'ha. Ya, perintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya. Ya. Thumma yatrukha hatta tathur. Kemudian tinggalkan dia sampai suci. Thumma tahid, kemudian haid.
thumma tathur, kemudian suci, thumma insya'a amsakan wa insya'a talaqa. Kemudian kalau dia mau dia tahan, dan kalau dia mau dia ceraikan. Qabla ayyamassa, sebelum ia menjimai atau melakukan hubungan suami istri. Tilkal iddatu allati amarallahu azza wa jalla ayutallaqa laha an-nisa. Inilah masa ya, yang dibolehkan, yang Allah perintahkan pada kita untuk menceraikan wanita-wanita tersebut. Jadi kita lihat bagaimana masa iddah ini ya, Allah perintahkan untuk mentalak dengan nama iddah. Dan iddah itu ternyata apa? Di masa-masa suci ya, setelah selesai haid. Ini kan juga pendapatnya Aisyah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah Al-Adhar. Ya. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan wan nisa'u bihada a'lam li'annahu fihinna la fir rijal. Entah itu ya, karena demikian lebih memahami. Karena dia itu ada pada mereka, bukan pada laki-laki. Artinya Imam Syafi'i merajikan karena Aisyah masuk perempuan yang ngerti tentang masa iddah yang ada. Al-Qur'an adalah Al-Adhar. Sedangkan poin yang kedua adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah haid. Dan dia adalah pendapatnya para sahabat, akabir sahabat, tokoh-tokoh sahabat seperti Khulafa ar-Rasyidin, ya, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah haid. Dan dia adalah mazhabnya Abu Hanifah, ya, Ahmad ibn Hanbal, ya, mengatakan bahwa itu adalah haid, bukan tuhur. Mengambil ayat terabasna biyang kusina salah taquru. Kata mereka bahwa saya diperintah untuk menunggu masa iddah 3 quru. Ya, seandainya dipahami quru dengan suci, ya, maka akan muncul di sana hitungannya 2 tuhur, ya, 2 kali suci, ya, dengan sebagian yang ketiga. Nah, kenapa demikian? Karena cerainya kan di masa tuhur, sehingga dia tuhur sebagian, haid, tuhur lagi, haid, tuhur lagi. Jadi 2,5 nggak sampai 3, nggak sampai 3. Nah, kenapa? Karena sisa tuhur yang kena talak dihitung. Dihitung apa? Aqra. Menurut pendapat yang pertama tadi. Dan 3 ini adalah nama untuk jumlah yang maksus, yang tertentu, yang tidak bisa diterapkan pada yang tidak lengkap 3. Ada 3. Sehingga itu berarti tidak mengamalkan Al-Quran thalathata quru. Sehingga kalau misalnya dia dipahami dengan haid qur'nya, maka dia bisa sempurna 3 quru. Karena dicarikan pada masa bukan haid, pada suci, kemudian dia akan haid sekali, kemudian suci, haid yang kedua kali, kemudian suci, haid yang ketiga kali. Nah, setelah haid selesai yang ketiga kali, maka selesai masa iddahnya. Sehingga lengkap masa haidnya 3 kali. Dan ini pas dengan thalathata quru. Yang kedua kata mereka, keduanya mengatakan bahwa lafaz quru sendiri tidak digunakan dalam lisan Arab, lisan syariat tertentu haid.
Kata mereka tidak ada penggunaan ko dalam syariat ya, yang dia itu menunjukkan kepada suci, bukan kepada haid. Contohnya, Nabi sampaikan kepada sahabiat yang sedang istihadah, ya, tada'is salata ayyama aqra'iha, tada salata ayyama aqra'iha, meninggalkan salat ketika hari-hari aqra'nya, dan aqra' ini adalah haidnya. Bahkan juga Nabi sampaikan dalam hadisnya Fatimah binti Abi Hubaysh, ya, Fatimah binti Abi Jaish, ya, beliau mengatakan ungduri idza ata qar'uki fala tusalli fa idza marra qar'uki fatathiri, ya, fatathiri thumma salli baina al-qur'i ila al-qur'i. Hadisnya ada kelemahan di sana, ya. Hadisnya ada kelemahan di sana dan dihukumi sebagai hadis apa? Yang lemah dengan lafaz qur' di sini. Ayat yang lainnya, dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallati lam yahidna. Dan ini yang sudah putus daripada haidnya dari kaum wanita kata istri kalian, kalau kalian ragu-ragu maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan wanita yang tidak pernah haid atau belum pernah haid, sini ya, Allah jadikan setiap bulan 3 ashur, ya, kepada orang tidak haid. Dan Allah gantung hukum itu dengan apa? Dengan kalimat haid dan bukan kepada tuhur. Sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa salasata quru salasata ashur. Ya, untuk yang ashur yang tidak haid, ya, yang haid adalah tiga kali haid. Sehingga tepat kalau dikatakan bahwa al-quru adalah haid. Ini semua ada lagi pada yang lain yang saya sampaikan menunjukkan kata mereka bahwa makna quru adalah haid. Apa sih hasil ataupun buah daripada khilaf ini? Ya, adalah ketika seorang wanita itu ditalak dalam keadaan suci dan sisa dari masa sucinya itu beberapa waktu, enggak, maka menurut pendapat yang pertama itu dihitung, ya, sehingga ketika haid maka dia dihitung sekali suci. Ya. Sedangkan kata pendapat yang kedua itu tidak dihitung. Dihitung adalah ketika pertama kali haid. Itu sebagai haid yang pertama. Suci lagi, baru haid lagi sampai tiga kali. Tadi buatan bahwa sucinya itu sebagai orang maka otomatis, ya, selesai masa suci itu menjadi satu hitungan, ya. Begitu lihat ada darah haid itu betul satu, kemudian haid, dan suci lagi, kemudian haid lagi, ya, dan suci lagi, dan ketika pertama kali melihat darah haid pada suci yang ketiga tadi, maka selesai masa iddahnya.
Sedangkan yang kedua, setelah haid yang ketiga. Setelah bersih haid yang ketiga. Itu beda buah daripada bedaan pendapat para ulama di sini. Walau alam bisawab, cukup kuat dua-duanya dalam menyampaikan adilahnya atau hujah-hujahnya, namun menurut hamba al-faqir, ya, walau alam bisawab, melihat adilah yang ada, tampaknya pendapat yang kedua lebih kuat, ya, lebih kuat, ya, walaupun pendapat pertama tidaklah lemah dalam hal ini, ya. Tapi yang rajih Allah bisawab adalah yang kedua, adanya haid di sini. Dan banyak sekali perasaan fikih yang kita dapatkan di kalangan para ulama memang sama-sama kuat. Nah, sama-sama memungkinkan untuk diambil dalil mereka. Nah, namun tentunya di sana ada mengembalikan furu' kepada usul, ya, mengembalikan masalahnya kepada usul yang sudah ada dalam madhab ataupun dalam para ulama rahimahullah ta'ala. Dan nanti akan ketemu di sana mana lebih kuatnya dari pendapat yang sama-sama kuat seperti ini. Banyak hal, ya, banyak hal yang kita semua harus kemudian berlapang dada. Tapi ingat bahwa setiap hukum yang ditetapkan, yang kita rajihkan tersebut memiliki konsekuensi terhadap hukum-hukum lainnya yang merupakan turunan daripada permasalahan yang telah kita hukumi di atas. Artinya pendapat ini mempengaruhi sekali, ya, terhadap keputusan kita dalam memahami ataupun menjawab pertanyaan ataupun berfatwa terhadap sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat kita. Oleh karena itu, kita hendaknya bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita kemudian hanya berlandaskan madhab semata tanpa melihat dalil yang paling kuat yang harus diamalkan oleh masyarakat, karena masyarakat kita harapkan untuk bisa mengamalkan yang benar dengan dalil Quran dan Sunnah dengan bantuan tentunya pendapat para ulama dan juga madhab yang ada dalam fikih untuk memudahkan kita dalam mencari kebenaran di dalam permasalahan tersebut. Allah alam bisawab. Demikian pada pagi ini, semoga bahagia, semoga bermanfaat dan kita bisa kembali semangat untuk belajar tentang fikih, ya, bil khusus fikih usrah yang betul-betul sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan dan penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Rashid di Banten. Assalamualaikum Ustadz, kami tinggal bersebelahan dengan kakak ipar. Apa yang sebaiknya kami lakukan terhadap keluarga kakak ipar yang sering mengambil sesuatu atau barang atau makanan atau minuman di rumah kami tanpa sepengetahuan atau izin dari kami? Bahkan jika kami pergi meninggalkan rumah, mereka tanpa izin sering menyuruh asisten rumah tangga kami untuk menyetrika dan beres-beres di rumahnya. Dan jika mereka memakai perabot rumah tangga kami, mereka tidak mau mencucinya kembali. Kami sudah menyampaikannya keberatan kepada mereka, namun tidak ada penghirauan. Mohon penjelasannya Ustadz, supaya keluarga kami dan kakak ipar dapat bersanding dengan baik. Silakan. Alhamdulillah. Memang kita tidak bisa memungkiri terkadang kehidupan sebelum pernikahan kakak beradik itu mempengaruhi juga sikap setelah mereka menikah. Artinya, kalau kakak ipar itu adalah kakak dari istri, ya, mungkin waktu sebelumnya memandang apa yang ada itu sebagaimana ya keluarga, akhirnya
dianggapnya hal yang remeh semuanya, dan dianggapnya itu hal yang biasa. Bahkan di masyarakat kita pun banyak demikian, ya. Keponakan, ya, bahkan sepupu, ya, itu ketika masuk ke rumah kita ya kayak tidak ada batasannya, ya. Menggunakan barang, kemudian apalagi tadi sampaikan sampai menggunakannya, tidak merawatnya, nggak membersihkannya, sehingga akan menimbulkan apa? Kejengkelan pada pemilik barang-barang tersebut. Dan nggak cukup hanya dengan sampaikan saja, tapi harus dibuat sebuah cara, ya, agar mereka bisa memahami itu beda dengan yang ada sebelum-sebelumnya. Dan ini tentunya agak berat karena menyangkut apa? Hubungan antara kerabat yang ada pada istri saudara. Maka saya lihat kalau bisa, pertama tentunya ada kesabaran dari pihak Anda untuk terus menyampaikan itu kepada mereka. Ya. Dan coba kadang-kadang perlu kita ajar dengan cara praktek, ya, bagaimana seandainya, ya, mereka pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan Anda. Sekali-kali ke rumahnya menggunakan barang-barangnya tanpa dicuci, ya, dibiarkan begitu saja, berantakan. Ya. Nanti akan terasa, dia akan marah, dan baru sampaikan sama mereka bahwa itulah kami pun sama dengan saudara, bahwa perlakuan saudara yang demikian kepada kita di rumah pun sama dengan yang kamu dapatkan ketika dapatkan peristiwa seperti itu. Sebenarnya orang yang tidak paham sebelum ia rasakan sendiri, nggak paham susahnya berantakan dan kotor. Orang yang tidak pernah merasakan kotor itu merusak ataupun mengganggu, ya, mengganggu. Dan itu terjadi. Sehingga kenapa kok di Eropa, ya, di luar negeri itu orang senang kebersihan, ya, karena mereka ada pirasa estetika, pirasa bahwa bersih itu indah, enak, indah, dan juga sehat. Sehingga mereka berani susah payah untuk bersih agar supaya bisa sehat, bisa menikmati keindahan dan lain sebagainya. Tapi pada orang-orang yang tidak tahu itu semuanya, mereka merasakan sama antara jorok dengan tidak jorok, ya. Bersih dengan kotor, kemudian rapi dengan berantakan, itu bagi hal yang sama saja, yang tidak punya rasa, ya. Maka perlu diolah rasanya, ya. Perlu diolah rasanya, Allah estetika dikembangkan sikapnya, ya, agar mungkin bisa merasakan itu semuanya. Maka perlu ada sosialisasi yang baik perlahan-lahan pada dia supaya mengerti apa yang ada pada Anda. Yang kedua, usahakan kalau bisa semua barang yang Anda miliki itu tidak bisa digunakan kecuali oleh orang yang Anda bolehkan memanfaatkannya. Misalnya kalau Anda pergi, Anda kunci rumah. Atau semua perabot rumah tangga dikunci di lemari-lemari semuanya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan semena-mena, sehingga dia kemudian, ya, setiap akan menggunakan dia izin kepada pemiliknya, pada Anda, pada istri Anda, dan setiap akan izin minjem kasih pesan sponsor. Nah, kalau pinjam harus jaga, harus bersih dan lain sebagainya. Kalau enggak, maka dilarang. Maaf, saya nggak pinjamkan karena pulangnya kotor. Kalau mau pinjam, tapi pulangnya bersih. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa gunakan untuk memahamkan orang bahwa apa yang terbuat salah. Ya. Dan ini kepada kerabat yang kalau kita main kasar, ya, kita main ini akan muncul putusnya hubungan kekerabatan antara Anda dengan ipar yang tetangga Anda tersebut. Dan nggak baik, ya, nggak baik kalau timbul berantem hanya karena permasalahan yang sepele ataupun dianggap sepele oleh mereka. Jadi perlu kesabaran, ya, butuh juga sebuah upaya untuk memahamkan mereka bahwa saya nggak suka yang demikian ini. Insya Allah dengan adanya terus istiqomah Anda dalam menjaga aturan Anda buat sendiri, insya Allah mereka akan mengerti bahwa mereka harus berbuat demikian dan demikian.
Wabillahi taufik. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita mohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan mengamalkannya. Tampaknya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Saya mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadal ya Ustaz. Alhamdulillah, memang waktu tidak bisa nggak bisa diperpanjang ya, semuanya ada batasannya. Demikian juga kita hidup di dunia juga demikian juga ada batasannya. Semua ada batasannya dan kita diminta untuk tidak melampaui batasan tersebut. Demikianlah Islam mengajarkan kita dalam banyak ibadah. Salat ada waktunya, awal waktu, akhir waktu. Tidak selesai, maka jangan sampai kita itu melanggarnya sehingga salat di luar waktu yang telah ditentukan. Ini sebuah spirit daripada syariat Islam kepada kita semua untuk memperhatikan waktu yang kita miliki. So, kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Khususnya zaman sekarang ini, di mana banyak kemudahan untuk belajar, di mana banyak sekali kesempatan untuk belajar, tinggal kita memastikan diri kita untuk berada pada barisan orang-orang yang belajar tersebut. Maka harapan saya kepada para pemirsa, pendengar, para hadirin sekalian, untuk memperhatikan namanya belajar, namanya majlis ta'lim. Jangan sampai kita itu tidak memperhatikan majlis ta'lim. Ya. Ada majlis ta'lim yang baik, hadiri. Ambil keutamaan bermajlisnya, keutamaan ilmunya, dan juga keutamaan belajarnya. Semoga ya, dengan kita berusaha mengembangkan terus majlis ta'lim di mana-mana, ya, bisa memberikan pencerahan yang banyak kepada kaum muslimin tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini, yang yaitu betul-betul dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya adalah hanya alat untuk sampai pada kebenaran. Karena kita harus mengakui punya keterbatasan. Dan kita harus mampu memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita untuk bisa mencapai kebenaran tersebut. Nah, karena al-haq itu ablad, ya, hak itu jelas. Ya. Bila kita mau mencarinya, menggalinya, menelitinya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi Hidayah akan memberi hidayah kepada orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayahnya dengan tenaga, pikiran, dan waktu yang ada. Mari semarakkan semua majlis ta'lim, ya, baik yang sifatnya online ataupun offline, baik radio, televisi, maupun yang di masjid-masjid dan di rumah-rumah, yang semuanya mengajarkan ilmu yang benar, ya, dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk terus istiqomah dalam belajar dan mengajar ini, dan syukur terima kasih, ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua di Roja TV dan juga di studio Roja, juga di studio mini Al-Ukhwah Sukoharjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan memberi kepada kita semua pahala berlipat dari amal yang kita berikan. Tak lupa kepada para pemirsa pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semua ilmu yang manfaat dan juga dapat mengamalkannya dan bisa mewujudkannya ke bentuk yang nyata di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk contoh kedua hasanah kepada mereka yang banyak belum mengenal ajaran Islam ini. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.